Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah al-mukarram, al-ustaz Abe Mamat al-mukarram, al-ustaz Muradi al-mukarram, al-ustaz Hasbullah, wabil khusus guru kita al-mukarram al-ustaz Dr. Andas Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah permudah segala urusan kita. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya. Yang sedang mengalami masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita, istri-istri kita, keluarga kita semoga dijadikan ahlus sujud, dijadikan ahlul ilm, dijadikan ahlul dzikir, dijadikan orang-orang yang tunduk kepada ulama dan tunduk kepada habaib. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih meninggalkan sholat semoga dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk menjadi ahlul masjid, dijadikan ahlul musallah. Dan semoga yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Malki, Syekh Sulaiman Nuri, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Malki, Abdul Qadir As-Sagaf Abdul Asad bin Salim Asyatiri, wa Kaji Hashim Asyari, wa Kaji Khalil Al-Bangkalani, Asad Samsul Arifin, Kaji Ihsan Jampes, wa Kaji Marzuki, wa Kaji Maimun Zubair, wa Syekh Bukan Salim, Syekh Abdul Qadir Jani, Syafi'i Mari Mahmud Ahmad bin Hanbal, Jamil Aulia, Walaqtab Amjad Ulata Saibadillahi Salihin, wa Salul Marhum Haji bin Haji Dawal Marhumah Haji Aminam binti Haji Jami, wal marhum Bapak Haji Syarif al marhum Bapak Amir bin Haji Zaini, wal marhum Bapak Syahrani, wal marhum Abih Amir, wa jami'a ba'ina wa marhum Ayah Hamdan bin Halim bin Abdul Halim, wa jami'a ba'ina mahatina jaddatina Allah yaghfirlahum yarhamhum yaghfirul jannah Allah yataqabbal qulubana la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram sampailah kita pada nomor hadis 302. An Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun, witir itu hak, benar adanya. Faman lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak sholat witir maka dia bukan golongan kami. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud bisanadin layyin, dengan sanad yang lemah, wa sahahul Hakim, kan tapi ini hadis disahihkan oleh Imam Hakim. Walahu syahid dhaif an Abi Hurairah inda Ahmad. Kenapa kok ini hadis bisa jadi sahih? Karena
ada jalur lain. Ya, ada jalur lain dari Abu Hurairah, dari Imam Ahmad. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Lafzatu haq lugatan tasmulul wajib wal masnun al-muta'akkad. Jadi lafaz hak ini meliputi bisa bermakna dua. Ya, al-witru hakun. Witir itu hak. Apa itu hak? Hak ini artinya ada dua. Bisa arti wajib, witir itu wajib. Ya. Bisa juga bermakna masnun al-muta'akkadu. Bisa jadi arti sunnah muakkad. Ya, jadi hakun itu bisa makna dua, bisa makna wajib, bisa makna sunnah muakkadah. Faman qala biwujubil witri kal imami Abi Hanifah hamalaha ala wujub. Barang siapa yang mengartikan hakun itu wajib, maka berarti witir itu hukumnya wajib. Sebagaimana ini yang dipakai oleh madhab Imam Abu Hanifah. Jadi dalam madhab Imam Abu Hanifah, sholat witir itu wajib. Ya, kalau wajib berarti nggak sholat berdosa. Wa yadullu lahu qaulu ta'ala haqqan 'alal muttaqin. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ada firman Allah haqqan 'alal muttaqin. Itu wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hak di sini diartikan wajib. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Man qala bisunniyatil witri al mutaakkadati hamalu ala ta'akkudi jam'an bainahu wa bainal ahaditsid dallati ala adamil wujub wa hadza madhhabul jumhur. Dan ada yang berpendapat hakun di situ bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi kalau udah sunnah muakkadah itu apabila ditinggalkan tanpa udzur hukumnya tercela, gak bagus. Ya kayak kurban. Kurban itu sunnah muakkadah tiap tahun bagi yang punya duit, bagi yang mampu kurban. Ya. Dia punya duit tapi nggak kurban, maka tercela, gak bagus. Ya, kamu gimana punya duit, handphone bagus, kendaraan mewah, kamu nggak kurban, nah tercela, gak bagus itu. Saya udah kurban tahun kemarin. Ya, jadi kurban itu bukan seumur hidup sekali. Kurban itu setiap tahun sekali. Sama ya. Salat sunnah Idul Fitri, salat sunnah Idul Adha itu bukan seumur hidup sekali, tiap tahun. Kenapa kamu nggak salat Id? Udah tahun kemarin. Tiap tahun salat Id. Ya. Kecuali haji dan umroh. Itu haji dan umroh seumur hidup sekali. Ya, sholat 5 waktu, ya tiap 5 waktu, tiap hari wajib. Kamu nggak sholat, udah kemarin. Nah, tiap hari sholat itu sama. Perintah sholat Idul Fitri, perintah kurban, ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberi engkau, wahai Nabi besar Muhammad, nikmat yang sangat banyak. Ya, kau dijadikan nabi, kau dijadikan rasul, kau diberikan Al-Quran. Ada juga yang mengartikan Kautsar ini adalah telaga Kautsar. Ya, telaga Kautsar. Semoga kita semua bisa minum dari telaga Kautsar. Amin. Yang mana barang siapa yang minum telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Nah, kemudian kata ulama tafsir, ya, kalau kita sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah, bersyukur. Gimana cara syukurnya? Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan engkau nikmat yang sangat banyak, bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar. Salat. Ya, tambahin salatnya. Ya, dapat nikmat banyak, dikasih kerjaan enak, dikasih bisnis lancar, dikasih kehidupan gak susah, syukur sama Allah. Ya, dikasih sehat badan, syukur. Jangan dikasih sakit dikit langsung apa seakan-akan nikmat dari Allah semuanya hilang. Dikasih sakit gigi, ya Allah salah apa saya, kok sakit gigi nggak sembuh-sembuh lah. Jangan nanya salah apa, salah kita banyak, dosa kita banyak. Yang namanya manusia, al insanu mahallu khata'wan nisyan, manusia tempatnya salah dan dosa. Ya, manusia benarnya salah.
benernya aja salah, apalagi salah. Ya, anak muda khutbah Jumat. Khutbah Jumat duduk di antara dua khutbah. Duduknya di atas apa di bawah? Di atas. Tuh gimana anak muda kok duduknya di atas? Kan di bawah banyak orang tua. Salah itu. Dia duduk di bawah. Omelin juga sama jamaah. Lah itu kenapa duduk di bawah? Kenapa nggak di atas? Itu manusia. Manusia itu benernya aja salah, apalagi salah. Nah, jadi ketika kita sudah mendapat nikmat yang banyak, fasholli lirabbik, sholatnya tambahin, ya, sholat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah, infak. Ya, ini sholat Idul Adha dan apa? Kurban tiap tahun itu tiap tahun. Nah, jadi tadi baik. Jadi ada mengatakan hakun itu wajib, ada mengatakan hakun itu sunnah muakkadah. Artinya apa? Kalau ditinggalkan tidak bagus. Ya, kita sehat badan, kemudian nggak kemana-mana, nggak sibuk, lagi nggak sip malam, sholat sunnah witir. Ya, sholat sunnah witir, nggak sempat. Nonton TV sempat nggak? Sempat. Main HP sempat nggak? Sempat. Main game, main ular. Ya, bahkan ada yang main judi online. Ya. Terus main catur sempat nggak? Sempat. Mancing sempat nggak? Sempat. Sholat sunnah witir nggak sempat. Ya, bukan nggak sempat. Kurang maunya. Ya, kurang semangatnya. Jadi sunnah muakkadah meskipun nggak dosa, tapi kalau kita tidak ada udzur, ya kita tinggalkan tuh tercela, nggak bagus. Nah, yang mengatakan sunnah muakkadah jam'an bainahu wa bainal ahadits dallati ala adamil wujub. Ya, jadi hadis tentang witir itu banyak. Kan ini pembahasan witir dari kemarin-kemarin, pembahasan witir nggak kelar-kelar. Banyak hadisnya, ada hadis yang mengatakan witir itu sunnah. Di sini ada mengatakan hak. Maka apa? Digabungkan itu semua berarti witir itu sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya witir itu sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alal muhsinin. Itu semua sunnah bagi orang-orang yang ingin berbuat baik. Jadi sama-sama ada dalilnya tuh. Ya, sama-sama ada dalilnya, cuman apa? Beda cara memahami dalil. Jadi intinya sholat witir itu ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib itu Imam Abu Hanifah, artinya barang siapa yang nggak sholat sunnah witir maka dia berdosa. Nah, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, barang siapa yang nggak sholat tanpa udzur itu hukumnya tercela, tidak bagus. Dan kita mazhab Imam Syafi'i, ya kita sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Ya, ingat-ingat kapan terakhir kali sholat sunnah witir. Nih, ingat-ingat. Ya, jadi usahain sholat sunnah witir meskipun hanya 3 rakaat. Ya, paling sedikit 1. Ya, paling banyak 11. Tapi adnal kamal sedikit tapi udah dianggap sempurna 3. Ya, 3 rakaat. Kalau tiap hari 1, tiap hari 1 makruh. Kenapa? Terlalu medit. Kata ulama terlalu bakhil itu. Setiap hari, setiap malam 1, ya minimal apa? 3 rakaat. Baik, kita lanjutkan hadis 303. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sana Aisyah, semoga Allah meridhai beliau berkata, ini hadis sebetulnya sudah pernah dibahas dalam bab sholat tarawih. Ya, akan tapi di sini dikarenakan ini sedang bahas bab sholat malam, jadi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini hadis dimasukkan juga. Jadi intinya setiap sholat sunnah malam ya itu belum tentu tahajud. Ya, akan tapi kalau tahajud sudah pasti sholat malam. Karena sholat malam itu umum, bisa witir, ya, bisa taubat, bisa hajat, bisa istikharah, bisa
tahajud. Jadi intinya setiap sholat malam belum tentu sholat tahajud, tapi sholat tahajud udah pasti sholat malam, karena tahajud itu diharuskan, disyaratkan sudah tidur, meskipun kita begini aja habis isanya udah cukup tuh, udah dianggap tidur dan sudah bisa untuk tahajud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhai beliau berkata, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazida fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi besar Muhammad tidak pernah salat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih ala ihda asyrata rakaatan, melebihi 11 rakaat. Jadi perhatikan di sini ya kata-kata Ramadan wala fi ghairihi. Nabi besar Muhammad tidak pernah sholat sunnah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini dalil sholat witir, bukan dalil sholat taraweh. Ya, kenapa? Karena taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Ada gak taraweh di luar Ramadan? Nggak ada. Dengan ada kata-kata Ramadan wala fi ghairihi, berarti ini bukan dalil sholat taraweh. Ya, mohon maaf, karena oleh saudara-saudara kita ya ini dianggap sholat taraweh. Jadi mereka mengatakan sholat taraweh itu bukan 20 rakaat, tapi sholat taraweh itu 11 rakaat. Nah, ini salah paham. Itu hadisnya hadis tentang sholat witir. Karena apa? Ada kata-kata baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi monggo ya, yang sholat 11 monggo, yang sholat 20 monggo, jangan saling menyalahkan ya. Baik, yusolli arba'an falatas al an husni inna wa tulihinna. Itu Nabi besar Muhammad ya, sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Habis 4 rakaat Rasul istirahat ya, habis 4 rakaat Rasul istirahat ya. Maka dari itu apa? Jangan kau tanya betapa bagusnya dan panjangnya sholat Nabi. Kenapa? Sholatnya Nabi itu begitu khusyuk. Sholatnya Nabi itu begitu panjang, bacaannya panjang, ya, begitu tadabbur, begitu menghayati bacaan-bacaan sholat. Berdirinya panjang, rukuknya panjang, iktidalnya panjang, sujudnya juga panjang. Ya, akan tapi Nabi besar Muhammad kalau sholat menjadi imam, itu Nabi besar Muhammad sholat tidak panjang dan tidak pendek. Tapi kalau sholat sendiri, itu sholatnya Nabi adalah sholat yang paling panjang. Pernah saya kisahkan, itu ketika Rasul sholat, ya itu ada Abdullah bin Mas'ud ngikutin sholat. Pas ngikutin sholat, ya sholat malam, Rasul baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Dia ikut, oh pasti Nabi paling baca surat, baca cuman 100 ayat kali. Ternyata Pak, sampai terakhir juz 1. Oh, habis ini mungkin ruku kali. Lanjut. Kan Al-Baqarah kan 2 juz. Habis Al-Baqarah apa? Al-Imran. Langsung lanjut Al-Imran. Oh, mungkin cuma 100 ayat kali. Lanjut. Sampai Al-Imran selesai. Habis Al-Imran apa? An-Nisa. Lanjut sampai An-Nisa. Itu berdirinya. Rukunya sama juga seperti itu. Iktidalnya sama juga seperti itu. Sampai-sampai apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sampai-sampai ada niat jelek di hati saya. Apa niat jelek? Saya udah nggak kuat berdiri, pengen duduk aja. Jadi berbeda sama Nabi itu apa? Dianggap jelek. Ya, saking nggak kuatnya berdiri ikut Nabi, dia pengen duduk, kan nggak bagus. Masa Nabi berdiri dia duduk? Saking nggak kuatnya ngikutin Nabi. Tapi itu kalau sendiri. Kalau di hadapan manusia, sholat Nabi nggak panjang, nggak pendek. Bahkan itu dalam Sahih Bukhari ada bab ghadbun Nabi. Ada bab marahnya Nabi. Itu marah kenapa Nabi? Ada imam yang sholat panjang sekali. Ya, ini jadi imam sholat panjang sekali. Kemudian ada salah satu jamaah nggak kuat karena dia ada hajat, ya dia nggak kuat, dia memisahkan diri, lanjut sendiri. Jadi niat munfarid. Tadinya berjamaah karena kepanjangan nih imam, dia niat munfarid, niat sholat sendiri. Udah lanjut sendiri, salam pergi. Ada yang lapor, ya imam, tadi itu ada salah satu jamaah Fulan bin Fulan, masa dia kabur duluan? Ya apa kata ini imam? Wah munafik itu.
Itu munafik. Sampai di telinga sahabat tadi nggak terima dibilang munafik, lapor kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lapor kepada Nabi, ya itu Nabi besar Muhammad langsung memanggil imam tersebut dan dimarahi oleh Nabi, afattanun ya Mu'ad, ya apakah engkau ingin membuat fitnah, pengen bikin masalah wahai Mu'ad? Ya itu langsung Nabi besar menegur, apabila sholat sendiri, ya apabila sholat bersama manusia, maka apa? Jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang sepuh, ada yang tua, ada yang sedang sakit, ada yang punya janji. Ya, kalau sholat sendiri silakan baca sepanjang-panjang. Jangan dibalik. Sholat jamaah baca sepanjang-panjangnya. Sholat sendiri nggak ada yang lihat, Fatihah doang. Nah ini Nabi Muhammad apa kata Sayyidah Aisyah? Jangan kau tanya bagaimana bagusnya dan lamanya sholatnya Nabi, jangan ditanya. Ya, nggak ada sholat yang sebagus sholatnya Nabi. Nggak ada orang sholat selama sholatnya Nabi. Makanya Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kita sholat tarawih bengkak gak kaki kita? Enggak ada. Ya, kalau bengkak bukan dikarenakan banyaknya tahajud, bukan dikarenakan banyaknya sholat, tapi apa? Asam urat, udah asam urat lagi. Ya, rematik. Ya, itu kita. Ya, baik. Tsumma yusalli arba'an. Udah dapat 4 rakaat, bangun lagi. Salat lagi 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Falatas an usni inna, jangan kau tanya bagaimana bagusnya salatnya Nabi, itu mah udah jelas. Ya. Tsumma yusalli salasan. 4 8. Tambah 3 berapa? 11. Ya. Qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah, faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yanamu ba'da 8 rakaat. Ternyata Nabi setelah 4 rakaat, kan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Karena panjang lama sholat Nabi. Ya, sholatnya Nabi lah lama, istirahat dulu. Ya, setelahnya Pak sholat lagi 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti udah berapa? 8 rakaat. Tsumma yanamu ba'da 8 rakaat. Setelah 8 rakaat Rasul tidur. Istirahatnya rebahan. Ya, istirahatnya rebahan dulu. Itu salatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yakum, habis rebahan tidur, ya, bahkan terdengar tuh Nabi besar Muhammad agak mendengkur. Ya, ngorok berarti ya. Kemudian tsumma yakum, kemudian Nabi bangun. Fayusolli salat, langsung sholat 3 rakaat. Bangun tidur tuh padahal. Ya, bangun tidur. Ya, kemudian Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasul tadi kau tidur. Ya, langsung sholat witir. Bukankah kalau tidur kan itu membatalkan wudu? Ya. Kemudian apa? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Ya Aisyah, ya memang mata saya tidur, tapi hati saya tidak tidur. Ya, ini khususiyah, kekhususan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa nih manusia biasa kayak kita habis sholat tidur, ya Jumatan tidur. Kalau tidur sila begini, ya tidur sila begini, ini nggak membatalkan wudu. Ya, yang penting bangunnya tetap posisi sebagaimana dia tidur. Kenapa? Karena dubur ini, lubang dubur ketekan. Jadi kemungkinan buang angin itu jauh. Ya, makanya kalau dubur ketekan ini nggak batal. Nih, begini, nggak batal nih. Ya sila begini. Tapi kalau tidurnya begini, angkat dari dubur. Banyak nih Jumat begini nih. Ya ada tidurnya begini, ada yang nyender ini, oh pokoknya udah ngangkat semua dah. Habis bangun, habis komat, ya pas komat tuh udah khutbah, habis apa? Komat. Udu lagi gak? Banyak yang nggak udu tuh. Ya banyak yang padahal batal. Makanya penting nih belajar. Ini jangan sok-sokan ditegur sama temennya, kau nggak udu? Ya mata saya tidur, tapi hati saya nggak tidur. Nggak usah gaya-gayaan. Ya nggak usah gayaan. Ya itu khusus untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kita mah boro-boro. Ya mata melek aja kita tidur, hati kita. Betul gak? Ini mata melek, hati kita khusyuk gak? Kagak khusyuk kita sholat. Ya mata melek, zikir kita zikir. Ya ini mah zikir, nih hati kemana? Kemana-mana.
ya mikirin kerjaan, ya mikirin bisnis, mikirin bini manyun mulu, ya itu kita mulai tidur hati kita. Sholat, sering nggak kita sholat? Ini 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Sering kita. Ya ini 2 apa 3 ini? Dan terus terang, kita sholat tadi 3 rakaat. Nih hati kita meleknya berapa rakaat? Ini benar-benar hati kita hadir dalam sholat. Wah, ya. Meleknya kita tidur hati kita, apalagi tidur, wah bablas. Ya, beda dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kekhususan untuk Nabi besar Muhammad, tidurnya Nabi tidak batal wudu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin lahuma anha, dalam riwayat lain, kan yusalli minal lail asra rakaat. Rasul salat malam 10 rakaat, wa yutiru bisa jadatin, dan salat witir 1 rakaat. Intinya semua 11. Warka rokaatal fajri fatil katalata asrota rokatan. Kalau ditambah dengan sholat sunnah fajar, semua 13 rakaat. Jadi intinya, ya sholat Nabi, sholat malamnya Nabi ada kadang 11, ya ada riwayat 11, ada riwayat 13. Sebetulnya semua 11. Ya, kalau 13 itu digabung dengan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar apa? Qobliyah subuh. Ya, jadi intinya di sini, ya Nabi besar Muhammad SAW ini sholat, ya kadang sampai 11, kadang nggak nyampe 11. Itu menunjukkan bahwasanya sholat 11 rakaat ini hanya sunnah. Kalau nggak sunnah, maka bilangan rakaatnya paten, nggak berubah-berubah. Maghrib 3 rakaat, ya udah 3, nggak bisa. Kadang 3, kadang 4, nggak bisa. Subuh 2, ya udah paten segitu. Nah, kalau sholat malam, ya boleh 1, boleh 3, ya ini sholat witirnya boleh 11, ya boleh 5, boleh 7, bebas. Dengan tidak ada bilangan paten, itu menunjukkan bahwasannya sholat sunnah witir atau sholat sunnah malam itu hukumnya sunnah. Tapi secara umum sholatnya Nabi besar Muhammad SAW itu nggak lebih dari 11 rakaat. Tapi 11 rakaat ini jangan ditanya betapa panjangnya, betapa lamanya, betapa bagusnya, betapa khusyuknya sholatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Nabi besar Muhammad memang manusia, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Ya, hati beliau itu selalu hidup. Kemudian ada permasalahan. Ya, di sini dibahas. Fakana qalbuhu syarif la yanam. Itu hati Nabi besar Muhammad tidak pernah tidur. Terus menerus tersambung kepada Allah, terkoneksi, nyambung sama Allah. Ya, langsung nyambung, ingat terus sama Allah. Beda sama kita. Kalau kita sama Allah gimana? Jaringan terputus. Sinyal kita sama Allah tuh putus. Ya, naik turun. Kadang nyambung, kadang tidak. Tapi terus terang, banyakan enggaknya. Ya sama yang ngomong juga. Ya, banyakan enggaknya dibanding nyambungnya. Dan kita biasa-biasa aja. Coba kalau sinyal HP jelek, ya nggak dapat sinyal. Waduh, sinyal jelek ini. Ya, minta wifi dong. Sampai minta wifi sama teman. Kenapa? Karena sinyalnya jelek. Sumpek kita. Sehari nih nggak megang HP, ya nggak ada sinyal. Oh, sumpek. Tapi kalau sinyal sama Allah putus, biasa-biasa aja kita. Ya, nggak datang ke ulama, wahai ulama, tolong doain saya. Ya, biar apa? Biar kuat zikirnya. Biar nyambung terus sama Allah. Biar khusyuk sama Allah. Ada gak datang ke kiai begitu? Kagak ada. Paling datang ke kiai apa? Tolong doain biar usaha lancar. Ya, biar rezeki banyak. Kalau kita mah dunia terus, akhiratnya jarang ingat kalau kita. Nah, ini hati Nabi besar itu selalu hidup. Li'annal qalba idza qawiyat fihil haya la yanamu idza namal badan. Ini hati kalau kuat, ya, hati kalau selalu hidup, maka apa? Meskipun badannya tidur, hatinya itu tidak tidur. Sama. Ini dalam tubuh kita ada roh, ada hawa nafsu. Ya. Ini kalau kita selalu melawan hawa nafsu kita, maka roh kita kuat. Ya. Kan hawa nafsu yang bikin kita malas sholat. Hawa nafsu yang bikin kita malas ngaji. Hawa nafsu yang bikin kita malas zikir, malas baca Quran. Yang ngajak kita kepada hal-hal yang tidak bagus. Inna nafsa la ammaratun bisu. Itu nafsu selalu ngajak kepada
keburukan. Nah, apabila seseorang menahan hawa nafsunya, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya, maka surga sebagai tempat tinggalnya. Nah, orang kalau dia menahan hawa nafsunya, ya, bangun malam kan berat. Hawa nafsu kita pengennya apa? Tidur. Betul apa tidak? Iya. Nah, dia lawan hawa nafsunya. Dia sholat ibadah. Nah, seseorang kalau selalu melawan hawa nafsunya, ruhnya kuat. Kalau sudah ruhnya kuat, maka dia akan kuat ibadah meskipun badannya terlihat lemah. Kalau secara fisik sebetulnya lemah, sakit. Tapi apa? Kok sholatnya panjang banget ya? Kalau secara fisik lemah, sedang sakit, tapi kok baca Quran bisa berjus-jus. Ya, itu Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Ulama. Beliau itu duduknya susah. Ya, karena dulu pernah Yaman itu pernah dijajah, ya, kemasukan orang-orang ini, ya, musuh-musuh Islam. Itu Habib Salim Asy-Syatiri pernah jadi target mau dibunuh, digeret pakai mobil, ya, sehingga kaki beliau ini lumpuh, ya, sempat nggak bisa jalan, beliau hanya di kursi roda. Ya, kalau kita lihat duduknya susah, tapi itu sholat bisa panjang sekali. Bahkan tuh kalau di Hadramut di Yaman itu sholat taraweh itu bisa beberapa tempat. Ya, ada yang sholat tarawehnya pada Isya, ada yang sholat tarawehnya jam 10, ada yang sholat tarawehnya jam 1, ada yang sholat tarawehnya sebelum subuh sampai waktu sahur. Ya, itu semua diikutin oleh Pak Al-Habib Salim Asy-Syatiri semua. Jadi sholat taraweh habis di masjid ini pindah ke masjid ini, pindah ke masjid ini, sampai waktu selesai waktu sahur. Teman-teman kita, ya, jamaah Indonesia, kata mereka, ya, kita yang muda aja paling milih kita. Milih salah satu, nggak kita pilih semua, salah satu aja. Mau pilih jam 10 apa pilih jam 1 nih. Tapi itu Habib Salim semua dipilih, bayangin. Padahal secara fisik itu lemah. Tapi kalau selalu lawan hawa nafsu, ruhnya kuat, ya, sehingga bisa berjam-jam baca Quran, bisa berjam-jam zikir, duduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sebaliknya, kalau selalu menuruti hawa nafsu, ruhnya lemah. Hawa nafsu diturutin terus, maka ruhnya akan lemah. Kalau ruhnya sudah lemah, maka ini tubuh berat untuk dibawa ibadah meskipun tubuhnya kuat. Ya, sehat, badannya sehat, tapi sudah duduk di majelis. Ya, duduk majelis 20 menit, itu kaki udah pindah-pindah 50 kali. Padahal baru 20 menit. Baru baca selembar 2 lembar udah nguap, udah ngantuk. Baru zikir baru 1 putaran itu tasbih udah jatuh. Coba kalau suruh main game, kuat berjam-jam. Ya, suruh mancing, kuat berjam-jam. Tapi sholat imam panjang dikit, siapa sih imamnya? Sholat lama banget, nah, udah protes dia. Ya. Padahal kalau suruh naik gunung, kuat. Biasa dari mana? Habis muncak. Berapa jam naik gunung? 12 jam, 6 jam naik, 6 jam turun. Kuat tuh dia. Ya, masjid cuma 10 meter dari rumahnya, nggak nyampe dia. Nggak nyampe, nggak bisa nyampe itu. Ya gue sampai Bogor. Kuat tuh gue sampai Bogor. Ya, biar apa? Biar sehat katanya. Suruh berdiri di atas sejadah 5 menit nggak bisa. Biar apa? Biar sehat, biar selamat dari azab api neraka. Nggak bisa, kenapa? Lemah. Kayak laler kalau di tempat kotor sehat dia. Coba taruh tempat bersih, lemes. Ya, kenapa? Ini orang kalau selalu menuruti hawa nafsu, maka apa? Ruhnya lemah. Kalau ruhnya lemah, meskipun badannya sehat, nggak bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali ke pelajaran ini, apabila hati seseorang kuat, maka itu hati tetap melek meskipun matanya tidur. Wala yunafi hada hadis qissatu naumi fil wadi. Dan hadis ini tidak menafikan. Hadis ini tidak bertentangan dengan apa? Pernah kejadian di wadi. Ini ingat nggak? Ini kalau yang ikut pengajian awal-awal, ini pernah kita bahas. Itu Nabi besar Muhammad SAW pernah pulang perang bersama para sahabat. Ini habis perang, ya. Habis perang. Kemudian apa? Istirahat fil wadi, di sebuah lembah. Ya, sampai malam istirahat. Itu udah kecapean, ya, perang, begadang dan lain sebagainya.
Ya udah capek, udah lelah semua, udah pengen cepet-cepet rebahan, tiduran. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ini siapa yang ngeronda? Ya, ini yang mau ngeronda siapa? Yang bangunin subuh. Yang ngeronda sekalian bangunin subuh. Capek semua udah capek semua. Saya Bilal, aku ya Rasul. Ya, saking pengen pahalanya, saking pengen pahala, saking pengen khidmah kepada Nabi. Padahal capek juga, semua capek. Kata Bilal, aku ya Rasul, aku yang akan ngeronda dan aku juga nanti yang akan bangunin subuh. Ya, semua tidur. Saya Bilal sendirian, ketiduran dia ketiduran, bangun-bangun matahari udah nongol. Nabi yang bangun duluan. Bangun Bilal, Bilal, gimana? Ketiduran ya Rasul katanya. Ketiduran, matahari udah nongol. Akhirnya apa? Nabi memerintahkan, ayo langsung sholat subuh. Nah, itu gimana Nabi? Katanya hatinya melek. Itu kok subuh sempat kesiangan. Nah, di sini dijelaskan ya. Itu waktu di lembah hatta fatat sholatul fajar. Ya, sampai waktu fajar lewat. Nah, dzalika li'anna ru'yatu dia al-fajr min wadha'ifil lain ain la min wadha'ifil qalbi. Karena melihat matahari, melihat fajar ini tugasnya mata ini. Bola mata ini yang melihat fajar, bukan mata hati. Ini kalau mata hati ini ya nggak ngelihat fajar, nggak ngelihat sinar matahari, ya. Yang ngelihat matahari apa sinar matahari ini mata. Ya, matanya tidur, ya mata tidur. Tapi kalau hati tidak tidur. Jadi ini hadis bukan berarti dengan tidurnya Nabi berarti hati juga tidur, enggak. Hati tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mata ini tidak melihat fajar. Kenapa? Karena lelah tidur. Dan lagi pula ya sebetulnya ini memang Nabi besar Muhammad ditiduri oleh Allah, ditidurkan ya, dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita umatnya. Ya, Nabi dibuat tidur oleh Allah, dibuat relap, dibuat kelewat, buat pelajaran bagi kita. Oh iya, ya umatnya nih kayak kita ini, ya, yang suka kesiangan nih, bagaimana nih? Oh, karena Nabi pernah terjadi, ya kita bisa mencontoh Nabi. Jadi ketika kesiangan, langsung sholat subuh. Jam berangkat kerja dulu, jangan keluar rumah dulu, takut, khawatir nanti apa? Ketabrak udang, ya, udangnya naik kontainer, lewat kita. Ya, jadi apa? Jangan keluar rumah, jangan mengendarai kendaraan sebelum kita qadha sholat. Kenapa? Karena manusia rentan musibah. Tapi ini kejadian cuma sekali, jangan dijadiin dalil. Ya, jangan dijadiin dalil kesiangan mulu. Pas ditanya, kenapa ini? Ya, Nabi juga pernah kesiangan. Ya, akhirnya apa? Qadha dah. Nah, ini mah ngegampangin namanya. Ya, ini semua apa? Buat contoh apabila ada yang kesiangan, bagaimana cara melakukannya? Oh, berarti langsung qadha sholat. Ya. Baik. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fikul hadis. Bayanu ada di rakaati sholatil lail. Ya, di sini hadis ini menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat malamnya Nabi. Ya, sholat malamnya Nabi paling banyak 11 rakaat. Silakan. Ya, niat witir semua boleh 11 rakaat. Ya, atau niat tahajud dulu 2 rakaat boleh. 2 rakaat lagi niat sholat hajat boleh. 2 rakaat lagi niat sholat taubat boleh. 2 rakaat lagi niat sholat istikharah boleh. Habis itu niat witir bebas. Ya, intinya umumnya sholatnya Nabi nggak lebih dari 11 rakaat. Kemudian karahatun naum qabla sholatil witri. Makruh hukumnya tidur sebelum sholat witir. Ya, jadi ini bagi orang yang kalau udah tidur ini nggak bangun lagi, wah saya mah kalau udah tidur mah bablas pasti nih, bangun-bangun adzan subuh. Nah, bagi yang punya kebiasaan kalau udah tidur nggak bangun lagi, maka disunnahkan sholat witirnya duluan. Sebelum tidur dia sholat witir. Tapi bagi orang yang punya kebiasaan tengah malam pasti bangun, maka bagusnya sholat witirnya nanti di akhir. Kenapa? Karena sholat tengah malam itu lebih bagus. Terus gimana? Bagi orang yang biasa nggak bangun tengah malam tumben-tumbenan bangun. Kenapa? Ada bola. Sekalian dia mau witir lagi. Ya, sekalian dia mau witir lagi. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi jangan ganjil lagi.
Kalau ganjil lagi jadi genep. Kan witir itu apa? Ganjil. Tadi udah sebelum tidur 3 rakaat. Jadi gimana? Bangun tidur mau witir lagi? Boleh. 2 rakaat saja. Kan tetap ganjil jadi 5. Masih semangat? Tambah lagi 2 rakaat. Terus 2 nambahinnya. Jangan jadi ganjil lagi. Kalau ganjil lagi genep jadinya. Jelas gak? Baik mungkin ini semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Allah mudahkan kita semua untuk sholat malam. Allah mudahkan kita semua untuk mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hidup kita berkah, semua permasalahan kita dibereskan oleh Allah, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah, dan di akhirat berkumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.